Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sofia Dwi Anggraini nomor absen 32 dan teman saya Sofiatul Thoriqah Al-Fadilah nomor absen 31 dari kelas 1147 akan mempresentasikan mengenai peran Tuanku Imam Bonjol dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Biodata singkat mengenai Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol lahir dengan nama asli Muhammad Syahab. Beliau lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772. Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol lahir pada 1772 di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Berikut mengenai nama dan gelar yang dimiliki oleh Tuanku Imam Bonjol. Terlahir dengan nama asli Muhammad Syahab, Tuanku Imam Bonjol merupakan putra dari pasangan Bayanuddin dan Hamadun. Ayahnya, Khatib Bayanuddin, merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Syahab memperoleh beberapa gelar, yaitu Beto Syarif, Malin Basah, dan Tuanku Imam. Tuanku Nan Receh dari Kamang Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan adalah yang menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Riwayat perjuangan dari Tuanku Imam Bonjol. Sosok Tuanku Imam Bonjol hingga kini tidak bisa dilepaskan dari kaum Padri. Kaum Padri merupakan sebutan yang diberikan kepada sekelompok masyarakat yang zaman dulu populer di tanah Minangkabau, terutama pada masa Perang Padri. Kelompok ini merupakan penganut agama Islam yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam secara menyeluruh di Kerajaan Pagaruyung. Keterlibatan Tuanku Imam Bonjol sendiri dalam Perang Padri bermula saat dirinya diminta menjadi pemimpin kaum Padri dalam Perang Padri, yang muncul sebagai sarana kaum Padri atau kaum ulama dalam menentang perbuatan-perbuatan yang marak waktu itu di kalangan masyarakat yang dilindungi oleh para penguasa setempat dalam kawasan Kerajaan Pagaruyung, seperti kesyirikan atau mendatangi kuburan-kuburan keramat, perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat atau opium, minuman keras, tembakau, dan umumnya pelonggaran pelaksanaan kewajiban ibadah agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803 sampai 1838. Perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Sejarah Perang Padri. Pertama, pada abad ke-9 ada 3 orang ulama Minangkabau yang mempelajari dan mengembangkan aliran Wahabi. Kedua, gerakannya disebut Gerakan Padri, artinya tokoh-tokoh agama atau ulama. Ketiga, tujuan gerakan ini adalah memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka pada jalan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang benar. Keempat, Gerakan Padri disambut baik oleh para ulama dan sebaliknya, gerakan tersebut ditentang keras oleh kaum adat yang menolak dihapusnya adat kebiasaan yang telah berakar, meskipun melanggar agama. Maka terjadi ketegangan antara kaum Padri dengan kaum adat setempat. Perang Padri dibagi dalam 3 fase, yaitu fase pertama pada tahun 1821 sampai 1825, fase kedua pada tahun 1825 sampai 1830, dan yang terakhir fase ketiga terjadi pada 1830 sampai 1838. Proses peperangan tahap 1 yang terjadi pada 1821 sampai 1825. Peperangan ini terjadi antara kaum adat dengan kaum Padri karena masalah agama. Peperangan ini berkobar sebelum perang Diponegoro. Dari kota Lawas, pertempuran meluas ke Alahan Panjang dan Tanah Datar. Kaum adat pun meminta bantuan kepada Inggris, namun ditolak karena Inggris sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi di Indonesia.
Kemudian kaum adat pun meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821, sehingga kaum Patri menyerang pos-pos Belanda di Samawang, Soli Air, dan Lintau. Belanda kemudian mendirikan benteng Fort Van Capellen di Batu Sangkar dan Fort de Cout di Bukit Tinggi untuk menggembur kaum Patri. Upaya ini pun gagal sehingga Belanda mundur menuju ke Pagaruyung. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Patri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Belanda kemudian mengajak pemimpin kaum Patri yaitu Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825. Isi perjanjian Masang tersebut yaitu 1. Penetapan batas daerah kedua belah pihak. 2. Kaum Patri harus mengadakan perdagangan hanya dengan pihak Belanda. Tetapi Belanda tidak dapat menepati janjinya sehingga peperangan tidak dapat dihindari lagi. Masyarakat Minangkabau dengan sangat gigihnya melawan serangan Belanda. Akhirnya kaum adat menyadari bahwa Belanda sebenarnya tidak sungguh-sungguh untuk menolong mereka, melainkan hendak menjajah seluruh daerah Minangkabau. Kaum adat kemudian bersatu dengan pihak kaum Patri guna melawan Belanda. Akibatnya Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian setelah Belanda berhasil menyelesaikan perang di Ponorogo, maka seluruh pasukannya dikirim ke Sumatera Barat untuk menghadapi perlawanan rakyat Sumatera Barat. Proses peperangan tahap 2 yang terjadi pada 1825 sampai 1830. Meredanya pertempuran dikarenakan Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan kaum Patri yang pada saat itu semakin melemah. Kekuatan militer Belanda pun terbatas. Belanda mengadakan perjanjian Padang sebagai perjanjian perdamaian dengan kaum Patri. Isi perjanjian Padang tersebut yaitu 1. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang baik kaum Patri maupun pihak Belanda. Yang kedua, Belanda secara bertahap akan melarang praktek adu ayam. Yang ketiga, Belanda mengakui kekuasaan pemimpin kaum Patri di Batu Sangkar, Padang Guguk Sigandang, Saruso, Bukit Tinggi, dan Adam. Belanda juga menjamin pelaksanaan sistem agama di daerah tersebut. Yang keempat, kedua pihak antara kaum Patri dan Belanda akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Proses peperangan tahap 3 yaitu 1830 sampai 1838. Kronologi perang Patri pada fase ketiga yaitu pada fase ini kaum Patri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Dengan demikian kekuatan para pejuang di Sumatera Barat pun meningkat. Di samping itu, berhubungan dengan berakhirnya Perang Jawa, Belanda kembali memusatkan fokusnya ke Minangkabau. Orang-orang Patri yang mendapat dukungan kaum adat itu bergerak ke pos-pos tentara Belanda. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali dengan berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Namun, Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Imam Bonjol. Perang kembali berkobar, di mana kali ini Belanda lebih unggul pada tahun 1838 dan berhasil menembus pertahanan rakyat Minangkabau. Kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan peperangan. Dengan demikian, pada fase ketiga Perang Patri ini, kaum Patri dan kaum adat bersatu dalam melawan Belanda. Untuk melawan kedua kaum tersebut, Belanda mengatur siasat bahwa mereka kembali hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan. Ternyata malah menangkap Tuanku Imam Bonjol yang membuat perang kembali berkorban. Sayangnya kekuatan Minangkabau melemah sehingga Belanda memenangkan peperangan ini. Akhir dari Perang Patri. Pada tanggal 16 Agustus 1837, Benteng Bonjol dapat dikuasai setelah sekian lama dikepung.
bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Paluku untuk berunding. Tiba di tempat itu langsung ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak, Minahasa, dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajah. Sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional sejak tanggal 6 November 1973. Selain itu, nama Tuanku Imam Bonjol pun hadir di ruang publik bangsa sebagai nama jalan, stadion, university, bahkan pada lembaran 5.000 Keluaran Bank Indonesia 6 November 2001. Tuanku Imam Bonjol wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lotak, Pineleng, Minahasa 6 November 1864. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087 tahun 1973 tanggal 6 November 1973. Di Lotak Pineleng, Minahasa 6 November 1864 itu ia diangkat sebagai pahlawan. Sekian beberapa informasi mengenai Tuanku Imam Bonjol yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah atau tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.